Hai, Kenapa kita bisa melihat? karena kita punya mata. Kok gelap sih? Masih bisa lihat nggak? Enggak. Kalau sekarang, Nah, sekarang baru bisa lihat. katanya bisa lihat karena punya mata. Jadi, kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya. Memang betul kita dapat melihat karena punya mata. Tapi tanpa cahaya, mata tak mungkin dapat melihat. Nah, untuk memperdalam materi tentang cahaya, mari kita terlebih dahulu memahami sifat-sifat dari cahaya. Sifat yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Bukti bahwa cahaya merambat lurus itu terdapat pada lampu senter dan lampu kendaraan. Kemudian, sifat yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Misalnya seperti kita yang sehari-hari suka bercermin. Bayangan yang ada di dalam cermin merupakan contoh dari pemantulan cahaya. Ada dua jenis pemantulan cahaya, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang tidak rata seperti aspal, tembok, batang kayu, dan sebagainya. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang rata seperti cermin, datar, atau permukaan air danau yang tenang. Pada pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pemantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut datangnya cahaya. Berikut ini adalah ilustrasi pemantulan baur dan teratur. Pada pemantulan baur, sinar datang dan sinar pantul tidak teratur atau acak-acakan. Kemudian pada pemantulan teratur, sinar datang memantul pada permukaan datar secara teratur. Hukum pemantulan cahaya berbunyi: pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada suatu bidang datar. Kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Berikut adalah proses pemantulan cahaya pada cermin datar. Misalnya pada sinar pantul membentuk sudut 30 derajat, maka pada sudut datang akan membentuk 30 derajat pula. Kemudian sifat-sifat cahaya yang ketiga yaitu dapat dibiaskan. Nah, sifat cahaya dapat dibiaskan terjadi jika cahaya melalui dua medium yang kerapatan optiknya berbeda. Semakin besar kecepatan cahaya melalui dua medium, maka semakin besar pula efek pembiasannya. Namun, pembiasan tidak terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Berikut ini adalah contoh gambar dari pembiasan cahaya, di mana terdapat pensil di dalam gelas yang berisi air, di mana pensil tersebut kelihatan bengkok. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai jenis cahaya berwarna disebut juga dispersi. Contoh peristiwa dispersi ini pada saat terjadinya pelangi. Pelangi berasal dari cahaya matahari yang berwarna putih. Karena terjadi penguraian cahaya, muncullah berbagai warna yang disebut pelangi. Kemudian materi selanjutnya yaitu alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Alat optik terdiri menjadi dua, yaitu
alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah adalah mata kita, sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia seperti kacamata, kamera, lup atau kaca pembesar, mikroskop, periskop, teropong, penyetor, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh dari alat optik adalah mata. Mata berfungsi dengan cara menerima, menfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Mata hampir berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm. Daya akomodasi mata atau daya suai mata adalah kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat mata, sehingga dalam melihat benda-benda pada jarak tertentu perlu mengubah kelengkungan lensa mata. Untuk mengubah kelengkungan lensa mata, yang berarti mengubah jarak titik fokus lensa, merupakan tugas dari otot siliar. Hal ini dimaksudkan agar bayangan yang dibentuk oleh lensa mata selalu jatuh di retina. Berikut adalah penampang mata saat mata tidak berakomodasi dan berakomodasi, di mana pada saat mata tidak berakomodasi pupil melebar, sedangkan pada saat mata berakomodasi pupil menipis. Manusia memiliki dua batas daya akomodasi atau jangkauan penglihatan, yaitu dekat dan jauh. Pada titik dekat mata, putrum proximum adalah jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal, emetropi, titik dekatnya berjarak 10-20 cm untuk anak-anak dan berjarak 20 cm sampai 30 cm untuk dewasa. Kemudian untuk titik jauh mata atau poctrum remotum adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal, tidak jauhnya adalah tak terhingga. Ketika mata melihat titik jauh tak hingga, mata tak berakomodasi. Kemudian cacat mata. Pertama, rabun dekat atau hipermetropi. Seorang penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak dekat kurang lebih 30 cm dengan jelas. Hal ini karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina menjadi tidak jelas atau blur. Kacamata positif dapat menolong penderita rabun dekat, sebab lensa cembung mengumpulkan cahaya sebelum cahaya masuk ke mata. Dengan demikian, kornea dan lensa dapat berbentuk bayangan yang jelas pada retina. Kuat lensa yang digunakan oleh penderita rabun dekat dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. Kemudian kedua yaitu rabun jauh atau miopi. Kebalikan dengan rabun dekat, rabun jauh atau miopi adalah keadaan di mana mata tidak dapat melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Penyebabnya adalah kelainan pada lensa mata, di mana bayangan benda tersebut di depan retina. Penglihatan orang yang penderita rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau minus. Dengan demikian, penderita dapat melihat bayangan dengan jelas karena bayangan dapat tepat di retina. Untuk menentukan ukuran atau kekuatan lensa yang diperlukan oleh penderita rabun jauh dapat digunakan rumus persamaan berikut. Selanjutnya itu buta warna. Buta warna bukan bentuk kebutaan yang tidak bisa melihat apapun, tetapi buta warna adalah suatu kelainan pada mata. Penyebabnya adalah ketidakmampuan sel kerucut mata menangkap suatu spektrum warna sehingga mata sulit untuk membedakan warna tertentu. Selanjutnya rabun jauh dekat atau rabun tua. Rabun tua atau presbiopi biasa dialami oleh orang tua. Pada presbiopi, gangguan pada lensa mata terjadi karena faktor usia.
Penyakit terakhir yaitu astigmatisme atau silinder. Silinder adalah kondisi penglihatan mata menjadi kabur. Terjadi karena ada penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Penglihatan penderita dapat ditolong dengan kacamata berlensa silinder. Contoh dari alat optik lainnya yaitu kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silinder. Penyangga lensa kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina dengan cara menjauhkan titik jauh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jauh bayangan pada penderita rabun dekat. Jauh dekatnya fokus lensa dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan 1/f. Contoh dari alat optik selanjutnya itu kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Ada dua jenis kamera yang umum dikenal, yaitu kamera digital dan kamera analog. Saat ini yang akan dibahas adalah kamera analog. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang memfokuskan film pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang kita gunakan pada lensa kacamata di atas. Pembentukan bayangan pada kamera dapat dilihat pada gambar. Bagian-bagian kamera seperti bagian-bagian mata, yaitu lensa kamera seperti lensa pada mata, yaitu memfokuskan bayangan. Diafragma dan shutter, pembuka atau penutup lensa seperti iris dan pupil, mengatur banyak sedikitnya sinar yang masuk. Kemudian film seperti retina, tempat terbentuknya bayangan. Kemudian gerakan maju mundurnya lensa seperti akomodasi